Oke, terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mau bercerita tentang materi polinomial atau suku banyak. Jadi saya berharap setelah kita semua menyaksikan video ini sampai selesai, yang pertama kita semua bisa mengerti apa itu pengertian dari suku banyak. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengetahui cara menentukan nilai dari suku banyak. Iya. Jadi simak terus video ini hingga selesai dan jangan lupa klik like, subscribe, and share agar kita semua bisa saling berbagi dan mendukung channel ini untuk terus berkembang. Ya, kita mulai dengan pengertian suku banyak. Suku banyak atau polinomial itu adalah suatu pernyataan aljabar yang dibentuk dari variabel berpangkat, bilangan cacah yang dikalikan dengan suatu bilangan dan digabungkan dengan tanda penjumlahan pengurangan. Serta secara umum suku banyak itu dapat dilihat di slide ini ya. A nya itu koefisien, X pangkat N itu pangkatnya. Itu secara konsep seperti itu. Ya, polinomial itu bahasa sederhananya itu suku banyak. Nah, kalau kita semua pernah melihat persamaan kuadrat yang bentuknya itu persamaan kuadrat itu ada X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0, misalkan seperti itu kan ada pangkatnya ya. Ini juga termasuk polinomial. Polinomial dengan derajat tertinggi atau pangkat tertinggi itu 2 itu. Nah, jadi secara sederhana pengertian dari polinomial itu adalah bilangan aljabar yang memiliki derajat pangkat itu disusun dari yang paling tinggi ke paling rendah. Sederhananya seperti itu. Kita lihat bentuk umumnya ya. Kita lihat bentuk umumnya. Ada AN X pangkat N ditambah AN kurang 1 X N kurang 1 titik-titik sampai A1 X tambah A pangkat 0. Nah, ini artinya apa? A ini artinya koefisien dari X pangkat N. N ini kan pangkat tertinggi ya, pangkat tertinggi. Kenapa saya bilang pangkat tertinggi? Karena kita lihat bilangan selanjutnya itu N kurang 1, pasti N ini lebih kecil dari N. Dan seterusnya sampai N-nya tidak ada sampai N-nya 0 kan. Kalau N-nya 0 kan 1. Kalau N ini pangkat 1 gitu. Itu suku banyak itu seperti itu. Nah, contohnya suku banyak itu ya boleh saya tulis misalkan 3X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 tambah 5. Ini suku banyak ya. Bentuk suku banyak. Kalau dia pakai sama dengan 0 berarti persamaan dari suku banyak atau persamaan polinomial. Kalau dia pakai fx sama dengan 3x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah 5. Nah, ini sudah namanya fungsi suku banyak, fungsi polinomial. Itu sederhananya. Ya, perhatikan contoh berikut ya. Diberikan suku banyak atau polinomial x pangkat 3 tambah 2x pangkat 5 min 6x pangkat 2 tambah 7. Nah, ini bentuk suku banyaknya belum terurut ya, belum terurut dari yang derajatnya yang paling tinggi ke derajatnya yang paling rendah. Nah, untuk memudahkan kita mengidentifikasi atau menganalisis bentuk suku banyaknya, maka kita harus ubah menjadi bentuk seperti bentuk umum, jadi dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Kita lihat dari soal tersebut yang pangkat tertinggi itu 2x pangkat 5, maka kita tulis yang sebelah kiri 2x pangkat 5. Kemudian setelah 2x pangkat 5 kan harusnya pangkat tertingginya X pangkat 4 ya, karena X pangkat 4 nggak ada maka langsung ke pangkat 3, berarti tambah X pangkat 3. Kemudian habis pangkat 3 kan 5 pangkat 5 pangkat 4 pangkat 3 pangkat 2, berarti pangkat 2 yang mana? Yang ini, min 6X pangkat 2 kemudian tambah 7 ya. Ini bentuk suku banyaknya. Nah, kalau ditanya koefisien dari X pangkat 5 berarti koefisien X pangkat 5 berarti 2. Koefisien X pangkat 4, ada nggak X pangkat 4 koefisiennya? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita tulis 0. Kemudian koefisien X pangkat 3. X pangkat 3 ada nggak? Berapa koefisiennya? Ada ya. 1 di sini kan, tapi nggak tertulis maka 1. Koefisien X pangkat 2 berapa? Min 6. Ini ikut minnya min 6. Kemudian koefisien X pangkat 1 ada nggak? Harusnya kan ada ya. Tapi kan di sini nggak ada di contoh, berarti kita tulis 0. Kemudian X pangkat 0 ini 7.
Nah, ini contoh kita menulis suku banyak atau polinomial. Nah, selanjutnya kita coba bagaimana menentukan nilai dari suku banyak. Iya, menentukan nilai suku banyak itu ada dua caranya ya. Cara yang pertama itu kita bisa langsung substitusi. Cara yang kedua kita menggunakan cara sintetik atau Horner ya. Nah, nanti kita coba dengan kedua cara seperti itu, apakah hasilnya sama atau tidak. Sekarang kita mulai dulu dengan cara yang pertama, yaitu cara substitusi. Diberikan suku banyak X pangkat 3 min 6X tambah 1 untuk X sama dengan 2. Maka berapa nilai suku banyak tersebut? Nah, caranya gampang, tinggal tulis Fx sama dengan X pangkat 3 min 6X tambah 1, gitu ya. Nah, maka untuk X sama dengan 2 berarti F2 berapa? Berarti setiap X yang ada di suku banyak ini, di polinomial ini kita ganti dengan 2. Berarti 2 pangkat 3 dikurang 6 kali 2 tambah 1. 2 pangkat 3 8. 8 min 6 kali 2 itu min 12 tambah 1 berapa? 8 dikurang 12 itu min 4. Min 4 tambah 1 itu sama dengan, jawabannya min 3. Iya, mudah kan? Nah, ini pakai cara substitusi. Nah, seperti apa kalau kita menyelesaikannya pakai cara sintetik? Ya, untuk cara sintetik kita perhatikan. Kita buat model seperti ini. Iya. Nilai X yang mau dicari tadi kita tulis di sebelah sini 2. Kemudian koefisien dari masing-masing suku banyak tadi kita tuliskan di sebelah sini. Kita tulis dari yang derajatnya paling tinggi ke derajatnya yang paling rendah. Derajat paling tinggi kan X pangkat 3. Berarti X pangkat 3 koefisiennya berapa? X pangkat 3. X pangkat 3. X pangkat 3 koefisiennya berapa? 1. Maka kita tulis 1. Kemudian habis pangkat 3 kan pangkat 2. Derajat pangkat 2 ada nggak koefisiennya? Koefisien X pangkat 2 kan nggak ada, berarti kita tulis 0. Nah, sama kayak tadi di awal tadi. Kemudian habis pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Nah, koefisien X pangkat 1 ini kan min 6. Min 6. Kemudian koefisien derajat 3, 2, 1, 0. Nah, 1. Konstantanya 1. Iya. Bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Kita lihat. 1 ini turun ke bawah, ya. Turun ke bawah. 2 kali 1 tuliskan di sini. 2 kali 1 itu 2. Dikalikan begini ya. Silang. 2 kali 1 2, taruh di sini. Kemudian dijumlahkan. 0 ditambah 2 2. Kalikan lagi. 2 kali 2 4. 4 tuliskan di sini. Iya. 2 kali sudah tadi kan? Tadi 2 turun ke bawah. Kemudian min 6 tambah 4 berapa? Min 6 tambah 4 kan min 2. Min 2. Dengan angka yang sama kita ulangi. Kalikan. 2 kali min 2 taruh di sini. Tunjukkan tadi taruh di sini. 2 kali min 2 berapa? Min 4. Min 4 tambah 1 min 3. Nah, inilah hasilnya, nilai dari fungsi polinomial tadi. Sama kan hasilnya, min 3. Nah, tinggal serah kita mau pilih cara yang mana, gampang yang mana, sama hasilnya. Kita lihat contoh selanjutnya ya. Iya, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Hitunglah F4 jika Fx sama dengan X pangkat 3 min X min 5. Iya, ini kita selesaikan dengan metode sintetik ya, dan metode yang kedua. Jadi kita buat dulu. Kita buat seperti ini tadi. Iya. Kemudian kita tuliskan koefisien dari masing-masing pangkat tertingginya. Kita lihat pangkat tertingginya tadi X pangkat 3, kan di pangkat tertinggi 3. Koefisiennya berapa? 1 ya, kita tulis 1. Kemudian habis X pangkat 3 berarti X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0, gitu kan? X pangkat 2 ada nggak? Nggak ada, berarti kita tulis 0. X pangkat 1 atau X ada, koefisiennya berapa? Min 1. Kemudian
X pangkat nolnya ada 5 ya, min 5, berarti min 5. Kenapa X pangkat nolnya itu min 5? Karena X pangkat 0 ini kan sama dengan 1 dikali min 5 kan min 5, seperti itu. Nah kemudian berapa nilai yang kita cari tadi? 4 kita teruskan sebelah sini. Iya, langkahnya masih sama, sini jumlah. Berarti 1 ini turun, 4 kali 1 4, tuliskan di sini. Iya, kemudian jumlahkan 0 tambah 4 4 kali 4 dikalikan 4 kali 4 16, tulis di sini. Berarti 16, dijumlahkan 16. Min 1 ditambah 16 berarti 15. 4 kali 15 berapa? 4 kali 15 berarti 60, tulis di sini. Nah itu jumlahkan, min 5 tambah 60 itu 55. Nah inilah hasilnya, nilai dari F4 itu sama dengan 55 pakai cara sintetik, cukup mudah. Iya, kalau kita pakai substitusi juga hasilnya pasti sama. Di sini pasti 4 pangkat 3 dikurang 4 dikurang 5. 4 pangkat 3 itu kan 4 kali 4 kali 4 kali 4 16 kali 4 berarti 64 dikurang berapa? 64 dikurang 4 60 dikurang 5 55, sama hasilnya ya. Tinggal kita suka yang mana, mau cara yang mana, sama hasilnya. Nah itulah tadi cara kita menentukan nilai dari suku banyak. Silahkan pilih yang mana yang mau digunakan, sama hasilnya. Nah, maka demikianlah video pada kesempatan ini. Kita lanjutkan pada video selanjutnya, yaitu materi tentang suku banyak bagian yang kedua, yaitu operasi bilangan suku banyak ya, penjumlahan, ada penjumlahan suku banyak, pembagian dan perkalian suku banyak. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa klik like, subscribe, and share untuk mendukung channel saya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.